Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin video ya, Mbak, Mas, buat kebutuhan tugas sebenarnya. Tapi mumpung baru ada momen buat bisa ngisi ya saya maksimalkan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan haya bina nasuru ilallah ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan katsirah hatta nastati an najtami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah, yang dari zaman yang penuh kegelapan hingga kita bisa merasakan Islam yang terang benderang hingga saat ini. Dan kita mengharap syafaat beliau Rasulullah di yaumul kiamat. Semoga kita mendapat syafaatnya semua. Amin. Ya, di sini sampai aja ya. Sini saya akan sedikit refleksi, sedikit bercerita tentang generasi, merawat generasi. Karena kita akan di 2045 kita akan dihadapi yaitu bonus demografi. Ya, bonus demografi Indonesia Emas 2045. Maka dari itu saya berangkat dari permasalahan tersebut untuk mengangkat tema itu, yaitu merawat generasi dari dini, dari kecil gitu. Ada salah satu psikolog dari Amerika, namanya itu Daniel Goleman. Di dalam bukunya itu menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan itu diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20%. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan demi membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab. Ya. Di sini ibaratnya wong pinter tapi gak iso serawungan. Nah, kayak gimana tambah pinter tapi gak iso serawung, gak iso mengamalkan ilmunya, sama saja sia-sia seperti itu. Dan di sini saya akan sedikit menyampaikan apa itu karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, artinya tabiat, watak, sifat dan kepribadian. Maka dari itu akumulasi dari kepribadian, watak, serta sifat yang dimiliki oleh seorang individu dan mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan. Pembentukan karakter dalam diri seseorang akan terjadi melalui proses yang panjang. Jadi tidak murni bawaan sejak lahir. Maka dari itu, jadi karakter itu dibentuk, ya, bukan bawaan dari lahir, karena kebiasaan lingkungan, kebiasaan keluarga itu menjadi faktor penentu bagaimana karakter generasi-generasi penerus kita. Seperti itu. Nah, sudah amat banyak ya teman-teman, sudah amat banyak sekali contoh di Indonesia orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang memiliki jabatan strategis di atas sana, tapi tidak memiliki landasan karakter yang baik, tidak memiliki moral. Situ timbullah korupsi, timbullah hal-hal yang negatif gitu. Dan itu tidak lepas dari pengaruh karakter dulu, ya. Dan faktor lingkungan di masa-masa remaja barangkali ya, sehingga berani melakukan hal-hal korupsi sewenang-wenang yang itu dimana bukan hak dia untuk mengambil uang rakyat. Generasi yang berkarakter adalah merupakan tekad kita bersama, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu kita ketahui
Zaman menuntut akan perubahan agar terlihat lebih mapan. Surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan surah Al-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, generasi lemah di sini bukan berarti cuma sekedar lemah lemah ekonomi, tapi lebih dari itu. Yang terpenting jangan sampai lemah akidah dan lemah iman. Nah, ini nek imannya kuat, nek meh ngelakoni apa mesti mikir-mikir dulu. Aku meh ngelakoni iki bener gak yo? Nah, gitu. Nek salah berarti yo aja dilakoni. Karena kita melihat, saya lagi-lagi refleksi ya, saya melihat korupsi di Indonesia ini sangat meningkat drastis sekali. Saya pejabat-pejabat itu ora wedi karo Tuhan. Nah, wedine nggur karo hukum, nggur karo penjara ning duniawi, tapi tidak memikirkan visi ke depan. Visi di mana kehidupan yang kelak itu ya di akhirat. Siksaan yang benar-benar kerasanya di akhirat itu.